wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Negeri Banjaran 1 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak ya di pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang akan kita bahas adalah tawadhu. Tawadhu sangat penting sekali dimiliki oleh kita sebagai siswa supaya kita tidak sombong ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami perilaku tawadhu. Yang kedua, mencontohkan perilaku tawadhu. Yang ketiga, menerapkan tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, kalian tahu tidak apa makna dari tawadhu? Arti daripada tawadhu? Tawadhu. Selo apa selo? Taramawa duit. Tawadhu itu lain taramawa duit. Tawadhu itu adalah rendah hati. Selo betul ya, tidak sombong. Tidak merasa diri orang kaya, tidak merasa diri ganteng, tidak merasa diri sebagai seorang yang sudah keren ya. Jadi biasa saja ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk selalu merendahkan diri ya. Febrian, Selo, Vina dan lain sebagainya ketika berjalan harus merendahkan diri biasa saja ya. Rendah hati kepada sesama dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut ya. Ngobrolnya biasa saja, tidak boleh terlalu tinggi. Orang yang mempunyai sikap tawadhu biasanya bersikap tenang ya. Tenang, mengalir, biasa saja, sederhana dan bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Meskipun Selo nilainya bagus, Vina nilainya bagus, siapa lagi? Febria nilainya bagus, tapi tidak sombong, biasa saja. Jangan sampai orang yang siswa yang orang tuanya punya kekayaan yang banyak mengejek kepada orang yang tidak punya. Halo, Pak Guru pernah di luar kelas 3 nih ada yang siswanya suka ngejek. Imah bata, kemana-mana Imah bata. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian, silakan. Siapa? Mangga. Tadinya topinya tinggal. Ambil aja Bu semua. Kemana anaknya Bu? Hah? Kemana anaknya? Ada. Oh ngadat, iya nggak apa-apa. Juga sembuh lagi. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Lupa ya. Oh iya, Imah bata ya. Itu jangan saling meledek ya. Ini sama orang yang kulitnya hitam, bener tahu kemana-mana. Gak boleh. Tahu gak bener tahu? Ya, orang yang kulitnya putih gak boleh mengejek kepada orang yang kulitnya hitam. Orang yang rambutnya lurus gak boleh ngejek kepada yang rambutnya keriting ya. Iya. Ya iya, semua juga pakai bata ya. Tapi kan ada yang dibungkus, ada yang bungkus, ada yang enggak ya. Jangan saling mengejek ya. Orang yang tawadhu tidak suka pamer, baik pamer harta
atau pamer kebaikan lainnya. Ya, orang yang tawadu tidak akan pernah sombong dengan apa yang dimilikinya. Ya, mereka melakukan amal saleh dengan tujuan hanya untuk mendapat ridho Allah. Ya. Pajak Ibrahim. Pajak Ibrahim misalkan tulisannya bagus, ya biasa saja ya. Bagusnya dipajak kemarin dapat tasnya bagus, pakai nggak? Enggak, nanti ya buat kelas berapa? Iya, masih bagus yang ininya. Ya, lawan dari sikap tawadu adalah tinggi hati atau bisa disebut dengan sombong. Terkadang begini, bahasanya lemah lembut, bahasanya halus, tapi kadang itu juga termasuk sombong. Jadi bagaimana sih Pak supaya tidak sombong? Ya kita alami saja. Karakter kita seperti ini ya. Jadi tidak dibuat-buat dan tidak ingin dipuji. Sebagai contoh, kita merasa kaya dan pamer kekayaan. Berbeda ya ketika ini kita punya mobil misalkan ya. Terus hujan ya. Ya, hujan. Ya, masa kita pakai motor? Betul nggak? Ya jelas. Kalau jaraknya jauh, ya boleh dipakai mobilnya ya. Betul nggak? Contoh lagi. Walaupun sesungguhnya ia memang kaya, apalagi sampai menghina orang miskin hanya karena kemiskinannya, kita tidak boleh ya. Sikap sombong adalah sikap yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menghindari sifat sombong tersebut. Pak, bagaimana sih Pak supaya kita dikatakan bisa memiliki sikap tawadu? Halo, tawadu apa tawadu? Rendah hati. Pertama, sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada ayah kita, kepada ibu kita, bapak ibu guru di sekolah. Nah, kenapa kepada bapak ibu guru juga harus sopan? Karena bapak ibu guru adalah pengganti orang tua kamu di sekolah, ya. Kemudian bagaimana nih kalau misalkan di mobil ada nenek-nenek atau ada ibu-ibu yang sedang hamil, kita lagi duduk nyaman, gimana? Kita mempersilahkan ibu-ibu tersebut. Ya Bu, sini Bu, duduk aja. Nggak apa-apa, selo silakan duduk aja. Ibu aja, ibu lagi hamil, kasihan. Nah, itu adalah perilaku, contoh perilaku tawadu. Gitu ya. Kemudian bersikap rendah hati kepada semua orang. Contohnya gimana contohnya? Ketika si Pajak Ibrahim bertemu dengan Bapak Ibu guru, Pajak Ibrahimnya sudah gede, ketemu sama Pak Guru di Alfamart. Kemudian salim, ya sama salim ketika masih kecil, salaman sama Pak Ibu guru. Ini juga tawadu, ya. Jangan sampai ketika Pak Guru kamunya sudah gede, Pak Gurunya sudah nggak kenal sama kamu, kamunya pura-pura tidak tahu. Nah itu tidak mencerminkan sikap tawadu. Kemudian yang ketiga, sikap tidak sombong, tidak bersikap sombong kepada orang lain. Apalagi begini ya, kalau kitanya punya uang banyak, ketemu sama teman kitanya jadi tukang beca. Kemudian gimana? Pura-pura tidak kenal. Sini kamu, antarkan saya buru-buru. Padahalnya teman sendiri ya. Mau kemana Pak? Itu mau ke pasar, cepetan antar saya.
Ya, di dalam becak nggak ngobrol, nggak apa sombong banget ya. Itu mencerminkan sikap sombong. Bagaimana kalau tawadu? Kalau tawadu gini ya, kamu teman saya, maaf ya, anterin saya. Nah, terus di kendaraan tersebut ya kita ngobrol biasa saja. Itu juga mencerminkan sikap tawadu. Atau misalkan kayak Pak Haji, Pak Haji maaf ya. Nah, misalkan itu anak Pak Haji banyak uang, tapi biasa saja, nah nggak sombong. Ya, banyak uang, tokonya rame, ya. Tapi sebagai anak orang kaya biasa saja, maka bagaimana? Itu termasuk memiliki sikap tawadu. Pengen nggak punya sikap tawadu? Pengen. Sikap tawadu adalah kalau diibaratkan pakaian ya. Kita punya wajah ganteng, punya wajah cantik, tapi kalau pakaiannya jelek, bagus apa tidak? Tidak. Kita punya akhlak, punya sikap tawadu, itu bagaikan memakai baju yang bagus, sehingga itu ya banyak yang memuji, banyak yang senang. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki sikap tawadu, yang pertama ikhlas beramal untuk mengharap ridho Allah. Terutama ketika kita hadir, kita punya sikap tawadu, orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Ya, jangan sampai hadirnya kita orang lain merasa risih dengan kita. Risih rudet jeung si eta mah. Ulah deket-deket si eta tah. Rudet ieu mah hewa. Jangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mau bergaul dan membantu orang lain dari berbagai kalangan. Tidak memandang ini orang miskin, ini orang kaya. Tidak memandang ini mah orang ganteng, ini mah orang yang jelek. Tidak memandang ini mah banyak uang, ini mah orang kere ya. Ketiga, tidak berambisi menjadi orang yang terkenal atau populer ya. Yang keempat, tidak segan mengucapkan rasa terima kasih kepada siapa saja ya. Halo. Contoh, ada orang yang membantu kita ya, kita ketinggalan pensilnya. Kemudian kita minjam kepada teman kita, dikasihlah pensilnya. Kemudian setelah itu kita berterima kasih tidak? Tidak. Makasih ya. Kalau nggak ada pensil kamu, saya nggak bisa belajar hari ini. Oh ya, nggak apa-apa, sama-sama ya. Nah, begitu ya. Jangan sampai ini mah nggak terima kasih acan. Ya, malah setelahnya malah disakiti. Pulpen jelek nih buat kamu. Padahal minjem dia pensilnya ya. Pensilnya minjem, setelah beres, malah pensilnya pulpen jelek. Nah, itu adalah sikap sombong ya. Kemudian ada beberapa manfaat kita memiliki sikap tawadu. Yang pertama, disayang sama Allah ya. Kedua, disenangi oleh orang lain. Orang lain tentu akan lebih sayang kepada kita. Aduh, si pajama udah mah sombong ya. Itu siapa yang gendut? Siapa namanya, Sen? Rizky Adi. Rizky Adi mah meskipun orang tuanya kaya tapi nggak sombong tuh ya, kepada teman senyum terus ya. Enak tuh sama si Selo tuh. Selo mah meskipun pintar tapi nggak sombong. Nah, udah. Yang kedua, yang ketiga, mendapatkan banyak teman ya. Orang yang tawadu, orang yang tidak sombong akan disenangi oleh teman-temannya. Yang keempat, dihormati oleh orang lain. Ayo, kita pengen tawadu nggak? Harus dibiasakan ya. Jangan gengsi. Nah, kemarin kan yang Pak Guru pernah menyampaikan, adik-adik, Pak Guru pernah menyampaikan kalau kita ilmunya ingin manfaat, coba dengan cara berkhidmah. Khidmah kepada siapa? Kepada sekolah, kepada Pak Guru, kepada Ibu Guru.
Dengan cara apa? Menjalankan piket, ya, ataupun membuang sampah pada tempatnya, ataupun ketika di kantor masih berantakan, kita ikut membantu membersihkannya, ikut membantu ngepel, ikut membantu merapikan meja Bapak Ibu guru. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, Bapak ingin kamu menjawab pertanyaan Cung yang bisa. Oke. Cung yang tahu apa arti tawadu? Febrian. Rendah hati, pintar. Cung yang bisa menunjukkan contoh sifat tawadu. Sombong. Tidak sombong. Kalau ada orang lain yang memberi bantuan kepada kita, kemudian setelah itu kita harus bagaimana? Pajak. Berterima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya. Manfaat kita memiliki sikap tawadu apa? Betul. Siapa? Rizky Aditya. Rizky Adi. Disayang Allah, pintar. Kemudian apa lagi manfaat sikap tawadu? Apa lagi? Disenangi orang lain, pintar. Ada lagi? Disayang teman. Apa lagi? Disayang orang tua, pintar. Disayang guru. Yang terakhir dihormati oleh orang lain, baik orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Diakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.